Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat desain label nama. Nah, label nama ini biasanya digunakan untuk buku-buku anak-anak ya, atau juga bisa teman-teman gunakan sebagai label nama untuk peralatan sekolah lainnya. Kalaupun bukan peralatan sekolah, nggak masalah. Peralatan kantor atau peralatan online shop teman-teman itu juga bisa digunakan. Langsung aja kita masuk aplikasi Canva-nya. Oke, kalau sudah masuk ke aplikasi Canva-nya, teman-teman bisa lihat di bagian bawah ini ada tanda plus. Di situ kita klik ya, teman-teman. Kita nggak akan gunakan yang ada di sini, ya, ataupun yang ada di sini, tapi kita akan menggunakan custom size ya, atau size yang kita buat sesuai dengan keinginan kita. Dengan klik tanda tambah di bagian bawah, kemudian di sini teman-teman bisa klik yang custom size. Selanjutnya kita klik di sana. Teman-teman bisa lihat ya, di sini ada width, ada height. Nah, ini tuh artinya panjang, lebar. Nah, di sini ada satuannya adalah pixel. Ya, di sini teman-teman bisa lihat ini satuannya pixel. Kita akan menggunakan satuan senti. Jadi di sini kita klik dulu ya tanda panah ke bawahnya. Teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa jenis satuan, ada inch, milimeter dan juga senti. Di sini kita akan pakai yang senti. Dan kita buat ukurannya di sini adalah 7 dikali 4 cm. Dan selanjutnya klik create new design. Kita tunggu sejenak sampai dia benar-benar masuk ke dalam kanvasnya ya. Nah, kalau udah masuk biasanya langsung diarahin ke template seperti ini. Tapi teman-teman abaikan saja templatenya. Bisa teman-teman seret dia ke bawah. Oke, di sini kita seret. Sebelum kita mendesain, kita akan mengaktifkan terlebih dahulu marginnya. Kalau teman-teman lihat di kanvas saya ini ada garis putus-putus. Nah, ini yang disebut sebagai margin. Karena nantinya kita akan memprint desain ini, sebaiknya kita benar-benar mengaktifkan sejak awal marginnya supaya tidak ada desain yang nantinya malah kepotong ketika di print. Oke, cara mengaktifkannya adalah teman-teman bisa lihat yang titik 3 di bagian atas ini. Ya, kita klik titik 3-nya, kemudian teman-teman klik view setting ya. Kemudian kita klik lagi di bagian sini ada show margin. Pastikan show marginnya sudah tercentang ya, supaya muncul garis marginnya di kanvas yang akan kita gunakan untuk mendesain. Oke, kalau sudah, dia akan muncul marginnya seperti ini. Selanjutnya saya akan mulai menambahkan elemen kepada desain ini. Teman-teman bisa klik tanda tambah di sebelah kiri bawah, kemudian kita klik yang elemen. Kita akan memberikan background terlebih dahulu pada label ini dengan kodenya adalah pattern background ya. Kita ambil yang grafik ya teman-teman. Kita ambil yang grafik. Di sini banyak banget background yang bisa teman-teman gunakan. Silahkan teman-teman gunakan sesuai dengan Canva-nya. Apakah Canva teman-teman itu free atau pro, itu silahkan digunakan sesuai yang sudah Canva-nya teman-teman itu ya. Di sini saya akan menggunakan yang ini, yang grid ini ya. Ini warnanya bisa diubah ya teman-teman. Warnanya bisa diubah kalau kalian mau ngubah. Tapi di sini saya cukup pakai yang ini aja. Ini akan saya besarkan. Ini akan saya besarkan. Dan saya akan menduplikatnya jadi 2. Ini saya gabungin. Kemudian ini saya grupkan ya. Kita select multiple, dipilih dua-duanya, kemudian di group. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau langsung membuat langsung besar juga nggak masalah. Ini cara yang pertama ya. Kalau mau nggak terlalu besar, supaya nggak terlalu besar gridnya ini, maka saya menggunakan cara seperti ini. Tapi kalau misalkan mau dengan 1 kali zoom in, itu juga bisa. Caranya adalah langsung kita besarkan seperti ini. Nah, cuman kan ini gridnya terlalu besar ya. Tapi ini selera ya, balik lagi ke teman-teman mau pakai ini gimana.
Kalau misalkan mau yang agak kecilan patternnya itu dengan cara yang tadi. Jadi ada dua di grup kemudian diketengahin, atau yang ini. Nah, kita pakai cara ini nggak apa-apa deh ya. Tapi ini mau saya turunin transparansinya. Oke, selanjutnya di sini saya akan kunci dulu biar dia nggak ikut bergeser. Kita geser bagian bawahnya, kita klik more. Oh, sorry. Kita klik positionnya, advance. Oh, ternyata nggak bisa dikunci teman-teman. Ya, takutnya bergeser ya, udah nggak apa-apa kalau nggak bisa dikunci. Lanjut, kita tambahin lagi elemen. Ya, kali ini saya akan menambahkan elemen shape. Yang bagian bawah ada lines and shape ya, yang ini. Kita akan langsung tambahin dari sini. Saya ambil yang ini. Nah, ini kita akan perbesar dia. Ya, kita besarin dulu. Ini saya mau kasih dia warna putih. Kita klik colornya, kita ganti warna putih. Selanjutnya saya akan pindah ya style ya. Teman-teman bisa klik yang style. Ini mau saya kasih garis pinggirnya. Tapi ini cukup satu aja. Satu, dan ini mau saya kasih garisnya putus-putus. Ya. Nah, ini udah tetap begini aja ya. Ini settingannya. Border width-nya 1, garisnya putus-putus, kemudian ada corner rounding atau ini ya bagian pojoknya itu 7 aja. Nah, ini udah jadi seperti ini. Saya akan menambahkan elemen pemanisnya dulu. Teman-teman masuk ke bagian elemen, bisa cari kids, bisa cari student, ataupun elemen-elemen lain yang mau teman-teman gunakan untuk menghias ya, sesuai. Misalkan ini mau buat anaknya, teman-teman bisa, oh anakku itu suka sama atau cita-citanya mau jadi dokter. Nah, itu bisa tulisnya dokter. Mau foto juga bisa ya, tapi di sini saya akan menggunakan elemen yang Canva yang ada. Di sini kids misalnya. Oh, saya student. Saya ambil student aja. Nah, ini teman-teman bisa pilih sama ya, sesuai dengan yang udah yang Canva-nya Pro, silakan pakai yang Pro, yang free silakan pakai yang free. Nah, ini banyak banget ya teman-teman. Mau pakai yang mana aja bisa, atau misalnya kids ya. Ini juga bisa, ini macam-macam kidsnya. Misalnya karena tadi saya backgroundnya pink, saya akan pakai perempuan, anak perempuan ya. Misalnya kita girl ya, student girl. Nah, ini banyak ya, teman-teman bisa pilih. Misalkan mau pakai yang ini, itu ya. Kalau yang, nah, misalkan mau pakai bagian ininya doang, ini bisa di sini posisinya. Atau misalkan teman-teman mau pakai, saya duplikat dulu ya, biar misalnya untuk ganti ininya, hijab girl, ya, ini juga bisa. Kalau yang perempuan. Nah, ini juga macam-macam, banyak banget yang bisa teman-teman pilih. Nih, silakan pilih yang emang cocok sama teman-teman. Ya. Ya, kita ganti. Nah, ini sama-sama pink tapinya ya agak mati. Atau misalkan kita cari juga misalnya di sini kids reading a book ya, itu lebih detail lagi, itu bisa juga ya teman-teman. Nah, cari yang anak perempuan misal yang ini gitu ya.
Kalau mau diperbesar gini. Nah, ini seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan memberikan nama ya. Kita akan berikan nama, kita akan memberikan teks. Kita klik tanda tambahnya, teman-teman bisa geser ke bagian yang teks. Kita klik yang add a heading. Tulis di sini nama anaknya siapa. Ya, misalkan nama anaknya Nur Asifa gitu ya. Nah, di sini saya akan ganti fontnya. Teman-teman banyak alternatif yang bisa digunakan. Ada Genti Sans, ada Fredo Kawans, ada Mango AC. Di sini saya coba pakai Mango S ya, Mango AC. Sini saya perbesar, font size-nya saya gedein, misalkan 20. Ini diproporsionalin ya teman-teman. Kalau misalkan terlalu besar bisa dikecilin lagi jadi 18 misalnya di sini. Nah, ini akan saya kasih efek. Efeknya itu adalah efek outline ya, teman-teman klik efek terus ke outline. Di sini kita akan mengaturnya dengan klik yang titik 3 ini. Klik titik 3-nya, pengaturan tebalnya dan pengaturan warna. Warnanya di sini mau saya ganti misalkan jadi warna pink ini, gitu ya misalnya. Atau kebalikan, ini bagiannya hitam, tapi color warnanya, warna tulisannya saya ganti jadi warna yang senada sama backgroundnya ya, warnanya kayak gini misalnya. Kalau udah selesai seperti ini, teman-teman bisa kalau ini mau ditulis tangan, teman-teman bisa hanya menambahkan lines ya, misalkan seperti ini. Kita klik dulu yang bagian ini, line and shape ya, kita klik. Line stylenya teman-teman klik, kita ganti line width-nya jadi 2 misalnya, 1. Kemudian ini kita kasih jadi garis tipis-tipis. Nah, ini kita besarin, kita panjangin misalkan di sini, kita sejajarin sama nama panjangnya. Kalau misalkan ini butuh 2. Ini kalau teman-teman mau nanti ditulis aja deh, kan kita belum tahu nih bukunya apa aja atau benda apa aja yang mau kita kasih nama gitu ya. Ini bisa diginiin, kita atur. Nah, di bagian bawah kita akan tulis nama sekolahnya. Kita klik, tulis nama sekolahnya. Misalkan sekolahnya apa nih? Sekolahnya di sini misalkan TK M3 Kids ya, misalkan itu. Nah, ini tulisannya kita kecilin, font size-nya kita kecilin jadi 14 saja. Nah, ini warnanya kita ganti juga, colorsnya saya mau ganti warna yang lebih cerah, misalkan jadi warna kuning kayak gini. Nah, ini udah jadi ya, model 1 teman-teman bikin kayak gini gitu. Atau kalau mau mempercantik lagi, ini bisa diturunin sedikit namanya. Kita turunin dikit namanya. Nah, kemudian di sini kita kasih seperti hiasan di sini ya. Kita kasih buat biar mempermanis. Misalkan apa ya, di sini butterfly. Ya. Misalkan butterfly di sini, kita ke grafik. Ambil yang sama-sama. Kebetulan tadi karena elemen orangnya, anaknya itu watercolor, saya juga ambil yang watercolor misalnya. Seperti ini, dimiringin dikit, ini akan taruh pojok sini misalnya. Oke, nah ini udah jadi teman-teman. Kalau teman-teman mau ngeprint, itu bagaimana cara save-nya? Teman-teman bisa klik yang tanda seperti pesawat di bagian atas sana. Oke, kita klik. Kemudian di sini ada tulisan download ya. Klik yang download ini. Kemudian ini kalau mau di print ya, kalau mau dibawa ke percetakan atau ke tempat printing, itu teman-teman klik yang segitiga itu, kemudian kita pilih PDF print. Nih, PDF print ya. Kita pilih PDF print. Di sini teman-teman bisa pilih, di sini color profil ya, ada color profil. Teman-teman bisa pilih mau yang mana. RGB digital use itu untuk digital ya, hanya
untuk di handphone atau di laptop. Tapi kalau mau dicetak itu pilih yang CMYK, Best for Professional Printing. Tapi ini hanya untuk tersedia di Canva Pro. Maka kalau teman-teman belum Pro, cukup yang RGB pun nggak masalah ya. Kemudian ini langsung nanti di download, masuknya akan ke files nanti ya kalau di handphone kita. Tapi untuk kelas kali ini teman-teman cukup save dalam bentuk PNG saja ya. Ini di save dalam bentuk PNG, kemudian klik download. Oh ya, kalau ini kan saya ada dua grup ya. Ini kan saya ada 2 halaman ya, karena saya cuma pengen save 1 halaman saja, maka di sini saya akan klik segitiga ini. Kita klik yang page satunya aja, klik done, kita klik download. Oke, silakan ini teman-teman coba tutorialnya. Jangan lupa store di grup. Dan kalau sudah dapat good dengan 2 jempol, silakan teman-teman posting di sosial medianya masing-masing. Terima kasih, selamat mencoba dan ditunggu hasilnya.